Kitab Ester pasal yang keempat. Ya, saya akan bacakan dulu kisah ini. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, hari itu ada hukum yang dibuat, undang-undang dibuat oleh raja, penguasa negeri itu, bahwa orang-orang Yahudi harus dibasmi habis. Nah, ada persekongkolan di antara mereka. Kita ingat orang namanya Haman pada saat itu yang membujuk raja untuk membuat suatu undang-undang. Nah, setelah Mordekai, ini pamannya Ester, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, mendengar hukuman itu, ini vonis jahat, bahwa seluruh orang Yahudi di negara itu harus dihukum mati, tanpa terkecuali, sampai anak-anak perempuan harus dihabiskan. Nah, sudah, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya atau alas tidurnya. Saudara, saya tidak tahu siapa di antara kita di ruangan ini mengalami ketidakadilan, vonis yang salah. Kita tahu di negara kita begitu banyak vonis yang salah. Kita tahu di negara kita keadilan tidak berjalan dengan baik. Uang yang berkuasa. Kalau kita tidak punya uang, sulit. Salah satu anak rohani kami di Jayapura, hari ini ada pengadilan untuk vonis. Dia mengalami fitnah, sudah berdamai dengan pihak keluarga. Keluarga korban menyatakan bahwa ini salah. Sudah jelas disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Ada 2 pendeta juga. Sudah jelas bahwa ini salah tuduhannya. Tapi karena sudah masuk ke pemeriksaan, sudah masuk ke tangan jaksa, nggak bisa ditarik lagi. Akhirnya proses berlanjut. Nah, karena anak ini nggak punya uang, pertama minta sekian juta. Dan uang dari mana dia? Akhirnya dia nyerah saja. Nah, hari ini ada keputusan. Saya bilang pada dia, Tuhan tetap Tuhan yang adil. Ya, tunggu aja, jangan takut. Jangan sampai uang yang berbicara, biar Tuhan yang berbicara. Nah, bagi saudara yang alami itu, ingat kisah ini. Vonis sudah jatuh. Maka itu di semua tempat di mana ada orang Yahudi, mereka berkabung. Sebab nggak lama mereka akan mati karena hukum atau undang-undang itu. Tapi lihat yang mereka buat. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka mengoyakkan pakaiannya. Percayalah, saya ulangi lagi, Alkitab sudah membuktikan berkali-kali. Vonis sekalipun yang secara hukum sudah nggak bisa diapa-apa kalau sudah vonis. Tapi Tuhan tetap Tuhan hakim yang adil. Maka itu sikap hati kita itu yang menentukan bagaimana ini. Sudah vonis jatuh, mereka dihukum mati. Ayat 4 sekarang. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester. Ester ini permaisuri, ratu yang adalah orang Yahudi sendiri. Bayangkan, sampai ratu pun tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk minta, untuk merubah keputusan itu. Saya ulangi ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi Mordekai tidak menerimanya. Suruh ganti maksudnya. Jangan pakai pakaian kabung gitu kan, tapi tidak mau. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja, salah satu petugas kerajaan yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk kerajaan. Ya, kalau kita istilah Indonesia di istana atau di Gedung Putih kalau istilah Amerika. Susan itu nama pusat pemerintahan raja yang pada waktu itu.
untuk memusnahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ya, jadi Mordekai minta kepada Ratu Ester, itu kemenangannya sendiri. Setelah dibaca semua surat putusan undang-undang bahwa orang Yahudi harus dihukum mati, sudah vonis ini saudara. Ketika Ester mau baca itu, ya, akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Jadi kerajaan itu punya undang-undang yang aneh. Siapa saja yang gak dipanggil oleh raja tapi menghadap, dia langsung dihukum mati. Termasuk permaisurinya, termasuk istri raja, nggak bisa. Terus hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nggak ada kesempatan, bukan? Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Lihat ini pamannya bilang, jangan kira karena engkau tinggal di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saudara, inilah iman, ya. Sekalipun Ester itu orang Yahudi dan dia permaisuri, Mordekai memperingatkan, jangan harap kamu akan lolos. Raja tahu kamu orang Yahudi, jadi hukum itu berlaku untuk kamu juga. Artinya Ester pun harus mati. Tapi lihat iman ini. Saya ingin baca lagi supaya saudara-saudara semuanya punya iman ini. Ayat yang ke-14-nya, bagi orang Yahudi, bagi kita semua akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Bisa berkata amin? Inilah harapan kita satu-satunya. Maaf, saya ulangi lagi. Kalau memang diantara kita ngaku kita salah, bukan karena fitnah, bukan karena kesalahan vonis, tapi memang salah, mengakulah, minta ampun, maka Tuhan melihat hati kita, maka vonis pun bisa berubah, walaupun itu karena kesalahan kita. Tapi bagi yang tidak bersalah, tapi karena fitnah, karena salah putusan, nggak punya uang, ingat firman ini, akan ada pihak lain yang dikirim Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Katakan amin. Inilah iman dari Mordekai. Sekalipun kamu Ester nggak bisa menolong, walaupun kamu itu permaisuri, akan ada pihak lain yang datang menolong. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, dengar ini ya, ini penting. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, ya, di kerajaan itu. Berpuasalah untuk aku dan janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Artinya pada firman ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan, masih ada harapan yang terakhir. Kepada siapa harapan kita? Kepada Tuhan sendiri. Datang kepada Dia. Tidak harus berpuasa, tidak harus. Kalau bisa baik. Tapi yang penting sikap hati kita untuk minta keadilan Tuhan dalam vonis yang berikut. Maka itu jangan dendam, jangan marah. Ingat kita sudah belajar berkali-kali seperti Yusuf dalam penjara. Dia difitnah, masih ingat kisah itu? Dia tidak dendam kepada istri Potifar yang memfitnah dia. Dia dijebloskan dalam penjara, divonis umur hidup tanpa diadili. Tapi Yusuf tahu keadilan akan datang dari Tuhan. Dan akhirnya betul. Maka itu yang masih punya dendam, yang masih punya rasa marah, buang, tidak ada gunanya.
Makin dendam itu membara dalam diri kita, makin jauh keputusan keadilan Tuhan. Karena Tuhan minta, ingat hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada hukum seperti ini di dunia. Mau agama apa saja, hukum kita berkata, kasihlah orang yang membenci kamu, doakan orang yang memusuhi kamu. Masih ingat hukum itu? Berkati orang yang menganiaya kamu. Ini hukum gila. Karena manusia berkata, kamu dicubit, kamu pukul. Betul tidak? Kamu dipukul, kamu balas. Itu dunia. Dan itu yang lain-lain. Tapi hukum Tuhan kita tidak begitu. Maka itu kalau ada di antara saudara sering dipancing emosi, dibangkitkan amarah oleh teman satu sel, khususnya belum percaya kepada Tuhan Yesus, jaga diri saudara. Karena itu yang membuat iblis mempermuliakan dirinya. Akhirnya Tuhan Yesus yang dipermalukan. Nanti kalau sudah begitu mereka berkata, katanya Kristen. Betul tidak? Katanya Kristen. Kenapa kamu begitu? Maka itu berkati mereka. Kita jadi saksi untuk mereka semuanya. Ya, nanti baca sampai selesai kitab Ester. Ini indah sekali, luar biasa. Akhirnya mereka puasa dan terjadi perkara yang ajaib dalam hidup mereka. Akhirnya Ester nekat untuk menghadap. Saya tidak baca peristiwa itu. Pasal 4 ayat yang ke-9. Kita lihat sekarang, tempat eksekusi sudah disiapkan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, karena kelicikannya sudah terbukti. Raja memberikan jawaban untuk permintaan Haman. Haman melihat, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ayat 11, saudara renungkan. Jadi Haman ini ternyata orang hebat. Sampai raja pun memberi dia pangkat yang tinggi, kekayaan yang luar biasa. Jadi Haman itu posisinya kuat, tidak tergoyahkan. Raja sangat hormat kepada dia. Terus ayat 12. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Lihat, dia bangga dengan kehebatannya. Ratu aja nggak diundang untuk makan bersama raja, aku yang diundang. Artinya apa? Oh, posisinya kuat seperti itu. Maafkan saya kalau ngomong, sekalipun jaksa hakim yang memvonis saudara, kalau saudara tidak bersalah, tapi karena fitnah atau karena saudara nggak punya uang, sekuat apapun posisi itu di hadapan Tuhan, tetap Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Itu sebabnya belajar saudara untuk mempercayai Tuhan kita di dalam nama Yesus. Ya, lanjut ayat 13. Akan tetapi semuanya tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya, ya, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan, digantung orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh orang membuat tiang itu. Jadi tempat eksekusi untuk membunuh Haman sudah disiapkan oleh orang hebat. Kenapa? Oh, Mordekai, maaf, terima kasih. Sudah disiapkan. Tinggal jalan aja perintah itu. Nah, kita lihat peristiwa ini. Sekalipun vonis hukuman mati sudah terjadi, vonisnya sudah jadi, eksekusi sudah disiapkan, Tuhan tetap Tuhan. Katakan amin. Kita percaya itu. Pasal 6. Saudara lihat kejadiannya. Tuhan kita bisa buat peristiwa yang simpel, yang sederhana, yang gak masuk di akal kita. Lihat pasal 6. Apa yang terjadi? Pada malam itu juga. Siapa? Alkitab saudara bilang siapa? Raja. Tidak dapat apa? Tidak dapat tidur. Jadi Tuhan bisa bekerja
dengan cara yang kita nggak pernah pikir. Lalu apa yang terjadi kalau raja nggak bisa tidur? Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Jadi karena nggak bisa tidur, dulu nggak ada TV bukan? Kalau ada TV ya nonton TV, kalau bisa tidur. Dulu nggak ada TV. Lalu raja ingin baca. Nah pasti suruh sekretaris istana tanya, mau baca buku apa? Lah raja tidak minta buku apa, ambil sembarang saja di arsip kerajaan. Saudara lihat, kira-kira di arsip kerajaan itu banyak nggak buku, banyak tulisan. Nah pasti bingung ini, sekretarisnya bingung mau ambil yang mana. Raja tidak minta. Kalau raja minta yang khusus lebih gampang. Pokoknya ambil. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bignan dan Teres, dua orang sirah-sirah raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Ada kudeta. Nah bayangkan, berarti tangan sekretaris itu dituntun oleh Roh Kudus untuk milih catatan sejarah apa yang harus dibaca oleh raja. Lagi sekali, ada mungkin ribuan buku arsip di kerajaan itu. Betul tidak? Karena kerajaan besar. Lalu tangan sekretaris ini bisa ambil salah satu dari ribuan itu. Dan ketika dibaca, ada catatan sejarah. Berapa waktu yang lalu ada kudeta di kerajaan itu. Tapi raja tidak tahu. Mordekai yang tahu. Lalu Mordekai memberitahukan kepada salah satu petugas kerajaan. Akhirnya ketangkap dua pemberontak itu, tokoh kudeta itu. Nah, sudah ayat 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Jadi di catatan sejarah itu ternyata Mordekai belum diberi hadiah. Padahal dia harusnya dapat hadiah karena dia menyelamatkan kerajaan dari kudeta. Oke? Ayat yang keempat. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menggantung Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya baginya. Saudara perhatikan, ini kisah luar biasa. Ketika raja nggak bisa tidur, lalu dibacakan peristiwa itu, Haman muncul. Raja tanya, siapa orang itu? Karena kedudukannya cukup tinggi, sehingga walaupun Haman tidak dipanggil oleh raja, kalau dia datang, dia tetap diterima. Maka masuklah Haman, karena dipanggil oleh raja. Ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Maksudnya raja, dia ini ngomong tentang siapa? Ayo, pertanyaannya ya. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Ini raja ngomong untuk siapa? Mordekai. Tapi Haman pikir ini untuk siapa? Bodoh bukan? Wah, dia pikir aku orang hebat, raja pasti akan menghormati aku. Tapi Haman tidak tahu maksudnya untuk Mordekai. Kisah ini hebat. Saudara, saya mau katakan, keadilan Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun saudara nggak punya uang untuk bayar, percayalah, Yesus tetap Tuhan. Maka itu yang penting, jaga hati. Jangan dendam, jangan benci, jangan marah kepada siapapun yang membuat saudara ada di sini. Lagi sekali, tapi kalau itu karena salah kita, kita ngaku salah, kita bertobat, Tuhan tetap akan bisa mengubah keputusan itu. Saya lanjut. Kata Haman dalam hatinya ini, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Nah lihat, karena dia sombong, dia pikir untuk dia sendiri. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dia mikir semuanya untuk dia itu. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan.
Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Wih, hebat nggak ini usul ini? Lagi sekali Haman mikir untuk siapa itu? Untuk dirinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada siapa? Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau lakukan itu. Kira-kira Haman bagaimana mendengar pernyataan raja itu? Kalau dia punya darah tinggi langsung stroke di situ, sudah. Betul tidak? Hah? Bukan untuk aku, untuk musuhku itu. Bukankah Haman sakit hati kepada Mordekai? Saudara lihat ini. Kalau Tuhan sedang bekerja, semua bisa dijungkir balikkan keadaan itu. Katakan amin. Semua bisa berubah. Tapi ingat bagaimana hati kita. Esther mengadakan doa puasa, surga yang bertindak. Maka itu marah tidak ada gunanya, betul? Dendam pun tidak ada gunanya, tidak menolong. Tapi merendahkan hati di hadapan Tuhan ada guna yang luar biasa. Saya lanjutkan. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kira-kira kalau saudara jadi Mordekai, gimana ngomongnya kepada Haman? Ayo, gimana ngomongnya? Tobat, ya mau apa lagi? Rasain lu sekarang. Betul enggak? Kamu membenci aku, kamu memfitnah, rasain sekarang. Saudara, kira-kira kalau Haman, kita itu Haman, kira-kira bagaimana kita, perasaan kita? Ingin makan aja orang ini. Betul? Ini kisah yang luar biasa. Enggak cuma itu. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang Haman menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Makin jengkel enggak? Makin jengkel tidak ini? Waduh, salah ini, salah semuanya. Saudara, inilah keadilan Tuhan kita. Tuhan bisa membalikkan semuanya. Saya bisa bayangkan, mungkin Haman ngomongnya pelan-pelan. Inilah orang ini. Karena dia jengkel. Betul enggak? Dia jengkel. Kenapa aku suruh teriak-teriak? Padahal itu usulku. Aku yang jalan di depan Mordekai. Jadi siapa lebih tinggi pangkatnya sekarang? Mordekai. Padahal kemarinnya dia baru ngomong kepada istrinya, kepada teman-temannya, siapa lebih hebat dari aku di kerajaan ini? Ratu aja tidak diundang makan, aku diundang makan. Raja beri aku kekayaan luar biasa. Baru kemarin, besoknya nasibnya berubah. Yang nggak ada satupun kekuatan bisa merubah keputusan raja. Papa di surga buat raja nggak bisa tidur. Gampang bukan buat orang nggak bisa tidur? Terus ingin baca buku, ketemulah peristiwa itu. Terus kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya kebalik sekarang. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Kira-kira istrinya bagaimana mendengar itu? Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan Esther. Saudara nanti baca sendiri kisah selanjutnya. Betapa Tuhan itu luar biasa untuk mengubah keputusan. Bagaimana pilihan hidup saudara? Mau memaksa pakai kekerasan atau mau menunggu keadilan Tuhan? Kalau saudara suruh milih yang mana? Tunggu keadilan Tuhan. Jangan anggap Tuhan tidur. Jangan anggap papa kita tidak berdaya. 2 minggu lalu salah satu anak kami itu pengacara. Dia masih muda, tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, terus dia cerita ada satu kasus. Dia nangani kasus. Ini fitnahan, ya, seorang papa mantu kepada anak mantunya. Nah, papa mantu ini punya posisi, punya kekayaan, punya semuanya itu. Terus
Anak mantunya ini lari. Anaknya itu perempuan, anak mantunya ini laki. Lari, membuat penggelapan keuangan. Nah, ternyata mereka ada persengongkolan antara papa dengan anak. Ternyata mereka sudah punya motivasi jahat, menjebak menantunya sendiri. Jadi menantunya pinjam uang, ya, anaknya pinjam uang atas nama suaminya. Saya nggak tahu jelas bagaimana kisahnya, dengan 3 sertifikat rumah yang harganya sekian miliar. Setelah dapat, menantunya lari, diatur begitu rupa. Nah, setelah sekian lama pengadilan ini, saya juga ngikuti itu, pusing juga. Betapa liciknya uang di Indonesia ini, bisa putar-putar tidak karuan semuanya. Tiba-tiba yang terakhir, anak saya pengacara itu dapat hikmat. Bagaimana caranya bisa membongkar kejahatan ini? Sudah kelihatan ini persekongkolan antara orang tua dengan anak, tapi nggak ketemu di mana bisa membongkar. Saya bilang, saya cerita tentang Esther ini. Kamu tenang sekarang. Begitu pula si anak mantu yang sudah dimasukkan dalam penjara karena kasus penipuan. Kamu tenang. Ya, saya sempat SMS dia untuk menenangkan. Tuhan tetap Tuhan. Tapi yang penting, kamu ampuni istrimu dan ampuni papa mantumu. Saya yakinkan dia. Kalau kamu masih dendam dan tidak mengampuni, Tuhan nggak bisa tolong. Pertama, dia nggak bisa terima. Bagaimana saya mau mengampuni orang seperti itu? Istri sendiri. Tetap saya bilang, sebelum kamu bisa mengampuni, Tuhan nggak bisa bekerja dalam hidup. Berat bukan? Bukan dia yang salah. Setelah dia bisa mengampuni, Tuhan berikan hikmat kepada pengacara ini. Simpel sekali, yang dulu orang nggak mikir. Ketika pengacaranya tenang sebentar, dia menunggu Tuhan mesti buat apa, sudah buntu. Kemana-mana nggak ada jalan, terbukti bahwa ini salah. Tapi ini persekongkolan. Apa yang Roh Kudus katakan kepada pengacara ini? Kenapa kamu nggak datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk ngecek 3 sertifikat rumah itu? Nah, pengacaranya nggak pernah mikir, karena pikir sudah jelas bahwa ini memang betul. Jadi dia menuruti suara Roh Kudus itu untuk ngecek. Ketika pengacara sampai, dia terkejut. Ternyata 3 sertifikat sudah dipalsukan. Nah, yang asli masih ada. Akhirnya dengan bukti itu, hukum terbalik sama sekali. Nah, sekarang papa mantu jadi terdakwa, padahal tadi dia pelapornya. Lalu anak mantu jadi buronan karena anak ini lari, anak perempuannya itu lari. Lalu waktu saya dengar itu, saya SMS lagi kepada si suami, kamu lihat jalan Tuhan. Siapa mikir ternyata ada satu kelemahan yang pihak mereka tidak tahu. Nah, saudara, saya percaya dalam istilah hukum semuanya tahu. Sekuat-kuatnya sebuah vonis, bagi hukum tetap ada celah untuk melemahkan. Ngerti nggak istilah itu? Pasti ada. Nah, celah untuk melemahkan itu hanya Tuhan yang tahu. Katakan amin. Hanya Tuhan yang tahu. Maka itu dalam kasus Mordekai, Esther dan Haman ini, kita belajar tentang keadilan Tuhan. Maka itu nggak ada gunanya marah, nggak ada gunanya dendam, tidak ada gunanya. Jadi dalam hal ini, saudara, nantikan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Seringkali kita tidak mau sabar dalam menanti itu. Kita maunya cepat-cepat saja. Nantikan Tuhan. Maka kalau kita bisa menantikan Dia, wah, percayalah saudara, akan ada kuasa yang hebat terjadi dalam diri kita. Nanti ya, di kamar masing-masing bisa baca kelanjutan Esther ini. Menarik sekali. Dan lakukan seperti itu. Ayat terakhir, Roma pasal yang ke-12. Beginilah hukum dan aturan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak kesayangannya. Roma 12 ayat 12 mulai. Saya akan baca sampai ayat yang ke-21. Bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Kalau ada kata pengharapan, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, seringkali orang tidak sabar menantikan itu. Maka itu firman berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam apa? Kesesakan. Sabar. Terus, dan bertekunlah di dalam doa. Esther doa 3 hari puasa, bertekun. Inilah resep. Buat seorang masih lama, maaf saya katakan, bagi seorang masih lama, bebas. Karena vonisnya sekian banyak tahun. Ayat ini jadi pegangan buat saudara semuanya. Betul? Bersukacita dalam pengharapan,
sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sekalipun saudara di dalam LP, dalam penjara ini, suka memberi tumpangan. Bukan di dalam kamar saudara, tapi dalam hati saudara. Beri tumpangan itu. Ayat 14. Berkatilah. Ayo baca sama-sama ayat 14 ya. Yang Alkitab 1, 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, inilah hukum Tuhan. Saya baca lagi. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17 sampai 21, mari kita baca sama-sama perlahan-lahan. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi siapa? Semua orang, termasuk yang jahat kepada saudara, termasuk teman sel yang suka mengganggu, suka mencuri misalnya begitu. Berlakulah baik. Betul? Terus ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan berapa orang? Semua orang. Hidup damai. Ayat 19. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Saya stop dulu sampai di sini. Apa artinya? Jangan kamu menuntut balas, karena ada tertulis pembalasan itu adalah hak Tuhan kita. Artinya begini. Misalnya, kalau ada di antara kita itu seorang petinju, ya, tapi masuk ke dalam penjara, misalnya. Kalau petinju itu tangannya kuat nggak kalau ninju orang? Kuat sekali. Oke? Misalnya, kalau Tuhan, kalau kita pakai ayat ini artinya, sekuat-kuatnya tinjumu, ninju orang itu, lebih kuat tinjunya Tuhan atau tinju saudara? Ngerti? Kalau Tuhan nggak perlu ninju, dia pakai telunjuk, saudara gitu jatuh semua kita. Betul? Nah itu artinya, percuma pakai tanganmu kamu balas pada orang lain. Serahkan kepada Tuhan, sebab tangannya lebih gede, lebih kuat. Ngerti arti ayat itu? Lanjut. Ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, ini kan hukum aneh. Dunia nggak bisa terima hukum ini. Seteru makan, seteru lapar, jangan kasih makan, kasih racun saja. Tapi Tuhan tidak. Kalau dia lapar, kasih makan. Dia haus, kasih minum. Luar biasa. Dengan itu kamu taruh bara api di atas kepalanya. Hebat benar. Ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan.